Alat gerak pada manusia itu ada dua, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang, dan juga alat gerak aktif atau otot. Yang pertama adalah tulang. Tulang dalam tubuh manusia menyusun suatu sistem rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka mempunyai struktur yang beraneka ragam sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari rangka. Fungsi yang pertama yaitu menegakkan tubuh. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat gerak pasif. Fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Jadi semua otot yang ada pada tubuh manusia melekat pada rangka. Yang keempat yaitu melindungi alat vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang kelima adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir dari fungsi rangka adalah tempat deposit kalsium. Manusia memiliki dua alat gerak, yakni alat gerak atas atau biasa kita kenal dengan tangan, dan alat gerak bawah yang juga kita kenal dengan kaki. Yang pertama adalah tangan. Ada beberapa tulang yang menyusun alat gerak atas atau tangan, yaitu yang pertama adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang pergelangan tangan. Sedangkan kaki tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Otot. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga organ tubuh bergerak. Gambaran otot yang melekat pada tubuh manusia. Cara kerja otot. Cara kerja otot yaitu dengan cara kontraksi dan relaksasi. Apa itu kontraksi dan relaksasi? Kontraksi adalah ketika otot memendek, mengeras, dan bagian tengahnya membesar sehingga tulang yang dilekati otot akan tertarik atau terangkat. Sedangkan relaksasi adalah otot kembali pada posisi semula. Fungsi otot. Fungsi otot yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan maupun mengangkat. Sedangkan fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung. Fungsi yang selanjutnya adalah mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi dan juga oksigen. Fungsi yang selanjutnya memberi dukungan dan kekuatan pada tubuh, mempertahankan postur tubuh, dan yang terakhir adalah menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Macam-macam otot. Macam otot yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Kita akan membahas satu persatu dari macam-macam otot tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah otot polos. Gambaran secara umum dari otot polos, yaitu bentuknya gelondong, kedua ujung runcing, tengah menggembung, dan tidak memiliki garis melintang. Inti selnya berjumlah 1 dan berada di tengah. Dan cara kerjanya yaitu secara tidak sadar atau di luar kesadaran, yaitu tidak di bawah perintah otak. Dan terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, dan juga otot saluran kemih. Macam otot yang kedua yaitu otot lurik. Bentuknya silindris, memanjang, tanpa adanya garis melintang seperti daerah gelap dan terang. Inti selnya berjumlah banyak dan berada di tepi atau di pinggir. Dengan cara kerja yaitu secara sadar atau di bawah kesadaran, yaitu di bawah perintah otak. Dan letaknya ada di otot paha, otot betis, otot dada, dan juga otot lengan. Otot jantung. Bentuknya yaitu silindris dan juga bercabang, dengan inti sel berjumlah 1 dan berada di tengah.
Cara kerjanya yaitu tidak sadar atau di luar kesadaran, jadi tidak di bawah perintah otak. Dan letaknya tentu saja ada di otot jantung. Ada beberapa macam gerak dari otot. Gerak yang pertama yaitu abduksi atau gerak menjauhi badan, adduksi yaitu gerak mendekati badan, dan selanjutnya ada elevasi yaitu gerak mengangkat, dan juga depresi atau gerak menurunkan. Gerak yang lain adalah supinasi atau gerak melentangkan telapak tangan, dan pronasi yaitu gerak menelungkupkan telapak tangan. Gerak selanjutnya yaitu fleksi atau gerak membengkokkan, dan yang terakhir adalah gerak ekstensi atau gerak meluruskan. Otot juga harus kita jaga dan juga dirawat. Bagaimana caranya? Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi kerja otot itu jangan berlebihan atau diforsir. Yang kedua yaitu melakukan peregangan. Jadi sebelum melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau mengangkat beban, kita harus melakukan peregangan terlebih dahulu atau pemanasan agar menghindari resiko cedera. Yang selanjutnya adalah melakukan latihan rutin. Dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, dan juga meringankan nyeri otot. Selamat pagi adik-adik. Pada video kali ini saya akan membahas kerja otot antagonis. Ada dua cara kerja otot sebenarnya, yaitu sinergis. Sinergis itu adalah kerja dua otot dengan arah yang sama. Ya, contohnya adalah otot pronator teres dengan otot pronator quadratus. Arahnya bergeraknya sama saat kita menengadahkan dan menelungkupkan telapak tangan kita. Kemudian waktu kita bernafas itu seluruh otot-otot rusuk itu bekerja sama untuk menaikkan tulang rusuk dan menurunkan tulang rusuk, ya. Kemudian yang kedua adalah kerja otot antagonis, yaitu kerja dua otot itu yang saling berlawanan arahnya, jadi seperti saling menghambat, ya. Contohnya itu adalah pada saat kita meluruskan tangan kita, maka otot bisepsnya akan berrelaksasi, sedangkan otot tricepsnya akan kontraksi. Nah, saat kita membengkokkan tangan kita, maka yang terjadi adalah otot biceps itu akan berkontraksi dan otot triceps itu akan berrelaksasi. Nah, ini gerak otot biceps dengan triceps ini sering banget keluar di ulangan SMP maupun SMA. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan memperagakan cara kerja otot antagonis yang ada 5, ya, dan cara menghafalkannya supaya. Kan antagonis yang pertama itu adalah kita mulai dari kepala ya. Ya, depresor, elevator. Nah, saat flexor, otot biceps itu akan kontraksi. Sedangkan otot triceps itu akan relaksasi. Sekarang ekstensor. Saat ekstensor, otot biceps itu akan relaksasi, otot triceps akan berkontraksi. Abduksi, gerak menjauhi badan, dan adduksi, gerak mendekati badan. Supinator, menengadah, dan pronator, menelung. Inversi dan eversi.